Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Infotech Infra bersama saya Muklis. Kita akan melanjutkan materi kita tentang PHP dasar ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tipe data. Di kemarin kita bicara tentang Hello World, kita bicara tentang tipe data. Ada beberapa tipe data di dalam bahasa pemrograman PHP. Di antaranya adalah number. Di sana ada seperti bilangan bulat, bilangan heksadesimal, dan atau yang kita biasa sebutkan bilangan integer ya. Kemudian ada juga bilangan pecahan atau disebut dengan float. Nah, ini kita akan bicara tentang itu dulu. Nanti kita akan juga bicara tentang tipe data array, tipe data boolean, dan lain-lain ya. Oke, kita buat terlebih dahulu sebuah file dengan nama tipe data number. Kita bisa minimize. Gitu. Ya, coba kita pardam. Apa kita pardam 1 2 3 4 5. Kita akan lihat apa sih sebenarnya tipe data number apa dari angka 1 2 3 4 5 ya. Coba kita save. Oke, cara menjalankannya seperti biasa, kita buka browser, buka localhost PHP dasar, nanti akan muncul filenya, ada dua. Di sini kita pilih tipe data number ya. Tuh hasilnya adalah decimal integer, int itu maksudnya integer 1 2 3 4 5. Jadi integer itu terkategori apa nilai dari 1 2 3 4 5 dan seterusnya, itu adalah tipe data integer ya. Oke ya. Begitu cara menjalankannya. Jadi menggunakan browser, buka localhost PHP dasar, kemudian pilih nama filenya. Tetapi kita juga bisa menggunakan terminal yang ada di Visual Studio Code. Nah, ke depan kita akan gunakan itu saja ya. Jadi tidak menggunakan browser karena kita belum bicara tentang tampilan atau interface. Ini baru PHP dasar saja ya. Oke. Caranya cukup klik menu view, kemudian klik terminal, maka akan muncul terminal. Ini semua bisa dipindahkan, mau di samping, di bawah ini sini aja ya. Itu bisa dipindahkan sebenarnya di posisinya di mana ya. Nah, ya kita taruh di samping aja. Di sini tuliskan PHP, kemudian nama filenya apa? Tipe data garis bawah number ya. Number titik PHP. Ini boleh kita coba kita perbesar sedikit. Nah, itu ya. PHP, coba kita enter, itu hasilnya. The decimal integer 1 2 3 4 5. Itu untuk decimal ya. Oke, selanjutnya ada lagi, kita bisa copy sebenarnya. Ini misalnya kita taruh di atas, kita copy beberapa ya. Misalnya kita nanti kita akan copy 5 dulu ya, biar cepat. Kita kasih jarak ya. Misalkan di sini kita kasih oktal, tipe data oktal, bilangan berbasis 8 ya. Oktal itu adalah bilangan berbasis 8. Kalau desimal itu bilangan berbasis 10 namanya. Oke, coba kita kasih 0 ini ya, 0. Kita mulai dari 0 kalau oktal itu. Kalau desimal 1 sampai 0 ya. Oke, coba ini oktal. Kemudian ini apa? Coba kita kasih heksadesimal sekalian aja kita buat ya. Ini heksadesimal. Oke, nilainya adalah heksadesimal itu adalah bilangan berbasis 16 ya. Jadi seperti 0 sampai 9, kemudian nanti ada A, B, C, D, E, F. Nah, itu jadi kalau bilangan yang mengandung itu bisa dikategorikan sebagai bilangan heksadesimal ya. Coba kita tulis 0, kemudian X berapa ya? 1A misalkan ini ya. Kemudian kita coba berikutnya adalah bilangan binary misalnya. Bilangan binary itu adalah bilangan berbasis 2 karena dia hanya terdiri dari 0 dan 1 saja ya. Misalnya kita buat sini 0, misalnya
1 1 1 1 misalnya begitu ya. Ya, ini dulu ya. Coba kita hapus duanya. Oke, coba kita save. Nah, itu save. Coba kita jalankan kembali. Ya, naik ke atas saja. Enter. Tuh ya. Desimal 1 2 3 4 5 itu integer, kemudian oktal itu 668. Kalau di hexadesimal jadi 0 kali 0x1a itu adalah 26. Kita nggak belajar ya bagaimana cara menggunakan versinya, ini sudah ada hasilnya aja pokoknya. Sedangkan binary O0B1111 sekian itu adalah 31. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Jenis-jenis bilangan. Oke, nanti akan kita bahas di materi tentang operator aritmatika, implementasi dari bilangan integernya ya. Kita mulai lagi, echo. Ada underscore ya, underscore. Part 6 coba ya. 1 garis bawah 123 garis bawah 241 garis bawah misalnya 243 ya. Coba kita lihat hasilnya berapa. Kalau ada underscoring part 6 nya berapa. Oke, coba ini kita lihat hasilnya berapa. Wah, itu hasilnya integernya 11 ya. Jadi dia akan diabaikan. Jadi apa ya, garis bawah itu akan dihilangkan. Itu nilai dia akan dijadikan sebagai nilai aslinya, yaitu tanpa garis bawah ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk ke tentang plot bilangan pecahan ya. Jadi floating point ya. Echo apa ya? Echo floating point ya. Nah, ini misalkan ya, sebuah nilainya adalah 1,234 ya. Coba kita save, coba kita jalankan. Tuh, hasilnya adalah float 1 2 3 4. Jadi kalau bilangan itu kita kasih koma, maka secara otomatis dia akan diidentifikasi sebagai bilangan pecahan yang tipenya adalah float. Jadi kalau bilangan bulat itu integer, baik dia mau desimal, hexadesimal, binary, oktal, atau bahkan bilangan dikasih garis bawah pun, maka dia akan dikategorikan sebagai bilangan integer atau bilangan bulat. Akan tetapi kalau dia sudah menggunakan koma, maka dia akan didefinisikan sebagai bilangan pecahan dengan identitas float. Kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya coba kita buat lagi echo berikutnya ya. Floating point dengan E notation ya. Coba kita lihat 1,7 dikali berapa nih, 1000 misalkan ya. 1000 kita padam nilai berapa yang kita padam, nilainya adalah 1,7 min 3 misalnya ini. Min 3 kita save, coba jalankan ya. Tuh hasilnya berapa ya. Jadi float 0,00117 ya, 0,0017 seperti itu ya. Jadi floating point dari 1,7 dikali 1000, jadi kira-kira 0,0017 ya. Itu adalah 1, bisa disebut 1,7 min 3 lah kira-kira begitu ya. Coba kita copy ke bawah, kita latihan lagi. Coba kita kasih notation minus coba ya.
Misalkan kita perkecil aja ya. Oh ini salah nih, maaf. Ini salah ini. Itu yang benar ini. Oh ya. Coba kita lihat hasilnya apa. Ya ini 1700 ya. Di 1,7 dikali berapa tuh? Dikali 1000 ya. Sedangkan ini, oh ini salah nih. 1,7 dikali 0,001 lah kira-kira begitu ya. Sehingga hasilnya adalah 0,0017. Itu seperti itu hasilnya 0,0017 ya. Coba kita jalankan lagi ya. Oke ya, seperti itu ya. Tuh 0,0017. Coba kita clear, terlalu banyak nih. Coba jalankan ya. Ya itu hasilnya ya. Jadi kalau dia minus seperti itu, kalau dia seperti biasa ini 1700 ya. 1700 ya. Coba kalau underscore di floating point seperti apa? Ya coba ya, kita lihat hasilnya. Kita coba clear dulu ya biar tidak terlalu banyak. Ya underscore sama ya, yang 12 apa underscore-nya akan dihilangkan ya, tetap dia jatuhnya 1123,123 ya. Itu nah, coba banyak standarnya ya. Oke, coba kita simpan, coba kita jalankan, kita clear dulu ya. Clear ya, ada hasilnya ya. Dia akan ditulis seperti ini, plus 18 ya, 9, sekian 9, sekian. Itu kalau integer overflow-nya seperti apa ya, integer overflow seperti itu ya. Nah gitu teman-teman ya, ini hanya pengenalan saja untuk bagaimana number, tipe data number di dalam PHP ya. Ada desimal, oktal, hexadesimal, binary, ada juga contoh dengan underscore, kemudian floating point, floating float dengan notation, float dengan notation minus, underscore di floating point, dan integer overflow. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Demikian, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.